Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Amalia Rizka Sugiarto sebagai dosen pengampu mata kuliah literasi digital dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nabila Cinta Gusti Banafsah dengan NPM 2210 6311 10154. Perwakilan dari kelompok 8 kelas 1E. Akan menjadi moderator pada presentasi kali ini. Dalam presentasi kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi kecerdasan buatan atau AI. Pada saudara Muhammad Abdul Yasir, dipersilahkan. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi mengenai apa itu kecerdasan buatan, mari kita mengenal terlebih dahulu apa itu kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan merupakan disiplin ilmu dalam bidang komputer yang terus berkembang. Bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence berusaha tidak hanya untuk memahami tapi juga untuk membangun entitas cerdas. Nah, sejarah AI sendiri atau artificial intelligence itu yang pertama ada cikal bakal kecerdasan buatan. Ini pada masa 1949 sampai 1955. Cikal bakal AI dikerjakan oleh McCulloch dan Pitts dengan neuron buatan yang menirukan cara kerja neuron manusia dengan logika proporsional. Lalu selanjutnya ada kelahiran kecerdasan buatan, yaitu pada tahun 1956. McCarthy menginisiasi Dartmouth Workshop pada tahun 1956 yang melahirkan suatu nama bidang baru, yaitu Artificial Intelligence. Lalu selanjutnya ada awal mula AI, yaitu pada tahun 1952 hingga 1969, merupakan tahap pengembangan aplikasi AI yang sukses jika dibandingkan dengan program komputer primitif. Lalu sejarah berikutnya itu yang keempat, AI menjadi industri, yaitu sekarang dari 1980 sampai sekarang. Lalu selanjutnya ada kecerdasan buatan menjadi disiplin ilmu mulai dari 1987 hingga sekarang. Lalu yang terakhir ada AI menampakkan diri di semua bidang, yaitu pada tahun 1995 hingga sekarang. Selanjutnya ada definisi AI. Definisi AI menurut Russell dan Norvig dapat dikategorikan menjadi dua dimensi yang membahas proses atau penalaran berpikir atau reasoning dan perilaku atau tindakan behavior. Selanjutnya definisi AI dapat dijabarkan lagi berdasarkan kinerja atau performance-nya dan rasionalitasnya. Keempat sudut pandang tersebut membentuk matriks definisi AI, yaitu antara lain adalah yang pertama ada thinking humanly, yaitu pada dimensi ini agen mampu berpikir seperti manusia dalam segi kognitif, introspection, mencoba menangkap pemahaman atas dirinya sendiri, psychological experiment, dapat dibilang meniru bagaimana proses berpikir di otak terjadi. Lalu selanjutnya ada thinking rationally. Pada dimensi ini agen mampu berpikir secara rasional, sederhananya sesuai dengan konsep logika matematika, silogisme atau Aristoteles. Pola-pola untuk struktur argumen yang selalu memberikan kesimpulan yang benar dari premis yang benar. Lalu selanjutnya ada acting humanly. Pada dimensi ini agen mampu bertindak dan berinteraksi layaknya seperti manusia. Contoh terkenal untuk hal ini adalah Turing test. Tujuan dari Turing test adalah untuk mengevaluasi apakah suatu sistem mampu menipu manusia. Lalu yang terakhir ada acting rationally. Pada di dimensi akhir ini agen mampu bertingkah dengan optimal. Tindakan optimal belum tentu menyerupai tindakan manusia, karena tindakan manusia belum tentu optimal. Baik, terima kasih kepada Muhammad Abdul Yasir atas presentasi pertamanya. Baik, yang kedua adalah materi tentang kecerdasan buatan. Yang pertama adalah sistem pakar. Sistem pakar yaitu program konsultasi advisory yang mencoba menirukan proses penalaran para pakar atau ahli dalam memecahkan masalah yang rumit. Sistem pakar merupakan aplikasi AI yang paling banyak. Yang kedua adalah pemrosesan bahasa alami yang memberi kemampuan pengguna komputer untuk berkomunikasi dengan komputer lain dalam bahasa mereka sendiri, itu bahasa manusia, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan cara
percakapan alih-alih menggunakan perintah yang biasa digunakan dalam bahasa komputer biasa. Bidang ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pemahaman bahasa alami dan pembangkitan bahasa alami. Yang ketiga adalah pemahaman ucapan atau suara. Adalah teknik agar komputer dapat mengenali dan memahami bahasa ucapan. Proses ini mengizinkan seseorang berkomunikasi dengan komputer dengan cara berbicara kepadanya. Istilah pengenalan suara mengandung arti bahwa tujuan utamanya adalah mengenai kata yang diucapkan tanpa harus tahu artinya, di mana bagian itu merupakan tugas pemahaman suara. Secara umum prosesnya adalah usaha untuk menerjemahkan apa yang diucapkan seorang manusia menjadi kata-kata atau kalimat yang dapat dimengerti oleh komputer. Yang keempat adalah sistem sensor dan robotika. Sistem sensor seperti sistem visi dan pencitraan serta sistem pengolahan sinyal merupakan bagian dari robotika. Sebuah robot yaitu perangkat elektromekanik yang diprogram untuk melakukan tugas manual. Tidak semuanya merupakan bagian dari AI. Yang kelima adalah komputer visi, merupakan kombinasi dari pencitraan, pengolahan citra, pengenalan pola serta proses pengambilan keputusan. Tujuan utamanya dari komputer visi adalah untuk menerjemahkan suatu pemandangan. Komputer visi banyak dipakai dalam kendali kualitas produk industri. Baik, selanjutnya adalah presentasi materi ketiga oleh Muhammad Rifai. Dipersilahkan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang representasi pengetahuan dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, representasi dimaksudkan untuk menangkap sifat-sifat penting problema dan membuat informasi tersebut dapat diakses oleh prosedur pemecahan permasalahan. Bahasa representasi harus dapat membuat seorang pemrogram mampu mengekspresikan pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan solusi dari sebuah permasalahan. Banyak cara untuk mempresentasikan pengetahuan atau fakta dalam program AI atau artificial intelligence. Ada dua UTT yang perlu diperhatikan. Yang pertama, fakta, di mana fakta atau kejadian sebenarnya. Nah, fakta inilah yang akan kita representasikan. Kemudian yang kedua ada representasi dari fakta. Dari representasi ini kita dapat memanipulasinya. Nah, kemudian representasi pengetahuan diklasifikasikan menjadi 4 kategori. Yang pertama, representasi logika. Nah, representasi jenis ini menggunakan ekspresi-ekspresi dalam logika formal untuk mempresentasikan basis pengetahuan. Kemudian yang kedua ada representasi prosedural. Representasi menggambarkan pengetahuan kumpulan instruksi untuk memecahkan suatu problema atau suatu masalah. Kemudian yang ketiga ada representasi network, di mana representasi ini menangkap pengetahuan dari graf, di mana simpul-simpulnya menggambarkan objek atau konsep dari problema yang dihadapi. Sedangkan edge-nya menggambarkan hubungan atau asosiasi antar merek. Kemudian yang keempat ada representasi terstruktur, di mana representasi ini memperluas network dengan cara membuat setiap simpulnya menjadi sebuah struktur data kompleks. Kemudian ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Rifai atas presentasi ketiganya. Cukup sekian dari kelompok kami. Ihdinas siratal mustaqim, Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.